Sejarah Public Relations di Amerika. Periode pertama disebut sebagai era persemaian. Pada era ini, pers berusaha membongkar ketidakberesan akibat dari era ketidakpedulian pada pelanggaran hukum dan imoralitas dalam perkembangan industri Amerika. Periode reformasi dan protes terjadi sekitar tahun 1900 sampai 1912. Protes publik dan reformasi menghasilkan peraturan perundang-undangan dan menurunnya tingkat kepercayaan politik. Para pemimpin bisnis terpaksa harus bicara di depan umum untuk membela diri. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Maka, banyak perusahaan besar kemudian berusaha membungkam serangan dari media massa dengan bantuan perencana advertising dan pengacara yang dalam hal ini menjalankan peran PR bagi mereka. Perusahaan-perusahaan PR awal yang muncul pada masa ini, contohnya Publicity Bureau, Smith & Walmer, Parker & Lee, Hamilton Wright Organization Incorporation, Pendleton Dudley and Associates, Thomas R. Shipp & Co. Juga pionir-pionir awalnya adalah Ivy Ledbetter Lee, Theodore N. Vail, dan Rex F. Harlow. Periode kedua disebut sebagai periode Perang Dunia Pertama dari tahun 1917 sampai 1918. Praktik PR pertama kali muncul sebagai tindakan defensif, kemudian menjadi awal dari fungsi ofensifnya pada masa ini. Pada saat ini, dibentuk CPI yang sering disebut sebagai Creel Committee, yang merupakan sebuah organisasi untuk menunjukkan kekuatan publisitas dalam memobilisasi opini publik untuk mendukung peperangan ini. Tokoh-tokoh yang berperan besar dalam organisasi tersebut adalah George Creel dan Carl Boyer. Periode ketiga disebut sebagai booming era atau ledakan era 20-an dari tahun 1919 sampai 1929. PR menyebar dan berkembang pesat akibat masa perang. Departemen PR muncul di pemerintahan, perusahaan bisnis, pendidikan, gereja, lembaga sosial, dan yang kini menjamur pasca perang, yakni gerakan buruh dan gerakan sosial. Minat akademik juga muncul pada periode ini, di mana banyak orang yang kemudian belajar tentang PR. Periode keempat disebut sebagai era Roosevelt dan Perang Dunia dari tahun 1930 sampai 1945. Praktik PR berkembang cepat sampai terjadinya bencana ekonomi yang parah dan kebijakan New Deal Roosevelt mendorong perkembangan praktik PR di banyak bidang. Pekerjaan PR sebagian besar menyangkut publisitas, sensor, dan bantuan untuk koresponden perang. Periode kelima disebut sebagai ledakan pasca perang dari 1946 sampai 1964. Pada periode ini, para administrator pendidikan mengakui perlunya konseling PR. PR telah diterima secara luas, dimulaikan PR dan kemunculan televisi sebagai media komunikasi. Periode ke-6 disebut sebagai periode protes dan pemberdayaan dari tahun 1965 sampai 1985. Pada masa ini, muncul protes mahasiswa dan aktivis terhadap pencemaran lingkungan, diskriminasi ras dan gender, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Periode terakhir yaitu yang ketujuh disebut sebagai abad digital dan globalisasi dari tahun 1986 sampai sekarang. Pada masa yang sangat modern berkaitan dengan teknologi ini, aktivitas self-publishing kemudian menjadi lebih mudah. Internet membantu memberikan akses yang tak terbatas untuk mendapat informasi, memperbanyak keragaman sudut pandang, meningkatkan perhatian terhadap transparansi organisasional, dan mempermudah komunikasi dengan stakeholder yang sesuai sasaran. Praktik PR kemudian semakin terlihat dan semakin bertambah setiap waktunya.